Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Nama penerbit Lantera Dipantara, tahun terbit 1980, cetakan ke-23. Lalu selanjutnya ada unsur intrinsik. Pertama ada tema. Temanya itu adalah kisah cinta pemuda asal Jawa dan gadis keturunan Belanda di tengah pergerakan Indonesia di awal abad ke-20. Sudut pandangnya orang pertama pelaku utama, lalu alura campur. Latar yang diambil pada buku Bumi Manusia adalah tempat Wonokromo, Jawa Timur. Waktunya pagi, suasananya menegangkan. Tokoh dan penokohan: Nyai Ontosoro, penyabar, berpendirian kuat, mandiri dan penyayang. Minke, pintar, berambisi besar. Jen Marais, bijaksana. Analis Melama, berpendirian kuat. Robert Melama, angkuh. Penulis buku Bumi Manusia bernama Pramudia Anantatur. Ia dilahirkan di Blitar pada tanggal 6 Februari 1925 dengan nama asli Pramudia Ananta Mastur. Karena nama keluarga Mastur dirasakan terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Mas dari nama tersebut dan menggantikan Tur sebagai nama keluarganya. Novel ini terdapat beberapa unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah aspek sosial. Novel ini menunjukkan bahwa kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Untuk aspek pendidikan, novel ini mengajarkan untuk bersikap sopan santun terhadap sesama, bukan hanya dengan kalangan menengah atas, tetapi semuanya. Aspek religi mengajarkan untuk saling bertoleransi kepada sesama manusia dan menghormati kepercayaan yang dianutnya. Aspek moral, perbedaan pergaulan yang dilakukan bangsa Eropa dengan pergaulan orang pribumi sangat jelas, yaitu pada bangsa Eropa secara bebas melakukan hal yang dilarang agama tanpa mendapatkan sanksi hukum. Sedangkan pribumi lebih membatasi pergaulannya satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir adalah aspek budaya. Latar belakang budaya pada Bumi Manusia adalah pada kebudayaan zaman dahulu yang masih sangat tertinggal, terutama pada orang-orang pribumi yang masih berasa di bawah jajahan orang Eropa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Bumi Manusia yang pertama ada peribahasa perumpamaan, yaitu company memilih mereka untuk menghadapi bangsa Aceh yang bukan saja pandai menggertak, juga ulet dan keras seperti baja, bangsa perbuatan. Peribahasa ini dapat diartikan bahwa kepribadian bangsa Aceh diibaratkan logam baja, artinya keras dan kuat, sulit dikalahkan oleh company. Gaya bahasa yang kedua ada ungkapan. Ungkapan yang pertama, ahoy, si Pilionik, mata keranjang kita, buaya kita. Bulan mana pula sedang kau rindukan. Ungkapan mata keranjang ini berarti sifat selalu merasa birahi apabila melihat lawan jenisnya. Ungkapan yang kedua ada, ia diam sebentar mengawasi aku dengan mata coklat kelereng. Ungkapan mata coklat kelereng berarti mata yang bulat dan bening menyerupai sebuah kelereng. Ungkapan yang ketiga ada, tahukah kalian apa yang dibutuhkan bangsa cacing ini? Ungkapan bangsa cacing ini mengandung hinaan yang mengacu pada bangsa Indonesia, khususnya bangsa Jawa yang memiliki adat merangkak atau berjalan dengan lutut di hadapan rajanya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya sebagai bentuk penghormatan. Gaya bahasa yang ketiga ada majas. Majas yang pertama, majas personifikasi. Dan sekarang seluruh Jawa berpesta pora, mungkin juga seluruh Hindia Belanda. Triwarna berkibar riang di mana-mana. Triwarna merupakan bendera Belanda yang merupakan benda tak bernyawa dan memiliki perasaan. Namun pada benda tersebut dilekatkan sifat insani, yaitu dapat mengekspresikan perasaan tertentu. Majas yang kedua adalah majas litotes. Memang bukan nyai sembarang nyai. Klausa bukan nyai sembarang nyai merupakan penanda gaya bahasa litotes, sesuatu yang positif, yaitu bahwa nyai adalah nyai yang luar biasa dan berbeda dari nyai-nyai kebanyakan dideskripsikan dengan bentuk yang negatif dan menyangkal kenyataannya. Majas yang ketiga yaitu majas hiperbola. Seorang dara, cantik, kaya, berkuasa gilang gemilang, seorang pribadi yang memiliki segala kasih para dewa. Gaya bahasa hiperbola terlihat pada penggunaan kata-kata yang berlebihan sifatnya dalam menggambarkan pribadi Sri Ratu Wilhelmina. Pujian yang berlebihan itu menunjukkan betapa kagumnya Minke kepada sosok Sri Ratu. Pandangan pengarang dalam novel. Kutipan pertama, kami dinikahkan secara Islam. Darsam bertindak sebagai analis diwali oleh seorang wali hakim. Perkawinanmu sah menurut hukum Islam, membatalkan adalah menghina hukum Islam, mencemarkan ketentuan yang dimuliakan umat Islam. Ah, betapa aku inginkan perkawinan sah. Tuhan selalu menolak. Ternyata ia masih ada istri sah. Sekarang anakku kawin sah. Jauh lebih tinggi daripadaku sendiri dan tidak diakui. Analisis kutipan tersebut,
Pengarang menceritakan tentang perkawinan Mingke dan Annelies yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini membuktikan bahwa masih ada percaya kepada Tuhan dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya. Namun, pada kutipan Nyai Ontosoroh, ada ungkapan yang menjelaskan tentang bagaimana hukum-hukum itu tersingkir. Mingke dan Annelies sah perkawinannya menurut Islam, tetapi sama sekali tidak diakui oleh sidang Eropa. Mereka beranggapan bahwa perkawinan itu tidak sah sekalipun ada yang menikahkan karena masih di bawah umur. Kutipan selanjutnya adalah, kau terpelajar, Mingke. Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itulah memang arti terpelajar itu. Analisis isi dari kutipan yang dilontarkan oleh Jean Maris kepada Mingke adalah, sebagai seorang terpelajar, ada baiknya kita bersikap dan berpikir adil serta tidak menghakimi sesuatu atau seseorang sebelum berpikir rasional dan memahami artinya. Kutipan selanjutnya yaitu, rupanya kesopanan pun telah kau tinggalkan, maka tak segera sujud pada bunda. Pintu keketuk pelan. Aku tak tahu kamar siapa, membukanya dan masuk. Bunda sedang duduk bersisir di depan cermin. Sebuah lampu minyak berkaki tinggi berdiri di atas sebuah kenap di sampingnya. Bunda, ampuni saya, kataku mengembik, bersujud di hadapannya dan mencium lututnya. Tak tahulah mengapa tiba-tiba hati diserang rindu begini pada Bunda. Analisis dari kutipan tersebut menggambarkan bagaimana seharusnya seorang anak harus bersujud kepada orang tuanya ketika baru datang. Mingke telah lama bertemu dengan bundanya yang tinggal di kota B. Mingke merasa bersalah karena tidak pernah membalas surat dari keluarganya. Kedatangannya ke kota B juga karena ada utusan ayahnya untuk membawa Mingke pulang karena ada acara pelantikan gubernur. Kutipan selanjutnya, orang Jawa sujud berbakti pada yang lebih tua, lebih berkuasa. Satu jalan pada penghujung keluhuran. Orang harus berani mengalah, Gus. Kitab Jawa masih saya bacai, tapi itulah nyanyian keliru dari orang Jawa yang keliru, yang berani mengalah terinjak-injak Bunda. Lalu, analisis kutipan tersebut menyampaikan bahwa Jawa mengenal tingkatan-tingkatan. Orang lebih rendah status sosial ekonominya atau yang lebih muda harus bicara dengan bahasa yang halus. Pada orang yang lebih tua, status sosial ekonominya atau yang lebih tua. Tingkatan dalam bahasa Jawa ini ditolak oleh Pram, yang digambarkan dengan ketidakmauan Mingke menggunakan bahasa Jawa ketika berbicara dengan analis, yang umurnya lebih muda. Aspek berbahasa ini berkaitan dengan etika. Kutipan, dia pembenci pribumi kecuali keenakannya, kata Mama. Bagi dia tak ada yang lebih agung dari orang Eropa dan semua pribumi harus tunduk padanya. Dia mau menguasai seluruh perusahaan. Semua orang harus bekerja untuknya termasuk Mama dan aku. Analisis isi. Berdasarkan kutipan tersebut, yang dikatakan oleh analis Melama tentang kakaknya Robert Melama, walaupun diperintah seenaknya, Nyai Ontosoroh dan analis menolak hal itu, menandakan bahwa mereka adalah orang yang berpendirian. Berikut hasil interpretasi pandangan pengarang dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, terdapat banyak nilai-nilai yang dapat diangkat dari novel karya Pramudia Anantatur ini, terutama pada nilai sosial kemanusiaan dan pendidikan. Melalui tokoh Mingke, analis dan keluarganya, pengarang menggambarkan adanya ketidakadilan di antara masyarakat pribumi dan bangsa Eropa, yang dimana masyarakat pribumi dianggap remeh, sedangkan bangsa Eropa diistimewakan. Selain itu, pengarang juga menyampaikan betapa pentingnya belajar, tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam beretika.